Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Ibu Qurratu Ayun. Kita akan bahas bersama tentang kompetensi pengawas sekolah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah menegaskan bahwa seorang pengawas harus memiliki 6 kompetensi secara minimal, yaitu kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta kompetensi sosial. Dimensi dari kompetensi kepribadian diantaranya 1. Memiliki tanggung jawab sebagai pengawas satuan pendidikan. 2. Kreatif dalam bekerja dan memecahkan masalah baik yang berkaitan kehidupan pribadinya maupun tugas-tugas jabatannya. 3. Memiliki rasa ingin tahu akan hal-hal yang baru tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang menunjang tugas pokok dan tanggung jawabnya. Yang keempat, menumbuhkan motivasi kerja pada dirinya dan pada stakeholder pendidikan. Dimensi dari kompetensi supervisi manajerial. Yang pertama, menguasai metode, teknik, dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. 2. Menyusun program kepengawasan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan program pendidikan di sekolah. Yang ketiga, menyusun metode kerja dan instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan di sekolah. Yang keempat, menyusun laporan hasil-hasil pengawasan dan menindaklanjutinya untuk perbaikan program pengawasan berikutnya di sekolah. Yang kelima, membina kepala sekolah dalam pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Kemudian yang ketujuh, membina kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan bimbingan konseling di sekolah. Yang ke-8, mendorong guru dan kepala sekolah dalam merefleksikan hasil-hasil yang dicapainya untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokoknya di sekolah. Yang ke-9, memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan dan memanfaatkan hasil-hasilnya untuk membantu kepala sekolah dalam mempersiapkan akreditasi sekolah. Kemudian dimensi kompetensi supervisi akademik. Yang pertama, memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan tiap bidang pengembangan di TK atau RA atau mata pelajaran di sekolah atau madrasah. Kemudian yang kedua, memahami konsep, prinsip, teori, ataupun teknologi, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan proses pembelajaran atau bimbingan tiap bidang pengembangan di TK atau RA atau mata pelajaran di sekolah atau madrasah. Yang ketiga, membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang pengembangan di TK atau RA atau mata pelajaran di sekolah atau madrasah berlandaskan standar isi, standar kompetensi, dan kompetensi dasar dan prinsip-prinsip pengembangan KTSP. Kemudian yang keempat, membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi, metode, ataupun teknik pembelajaran atau bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa melalui bidang pengembangan di TK atau RA atau mata pelajaran di sekolah atau madrasah. Kemudian yang kelima, membimbing guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk tiap bidang pengembangan di TK atau RA atau mata pelajaran di sekolah atau madrasah. Kemudian yang keenam, membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran atau bimbingan di kelas, laboratorium, atau di lapangan untuk mengembangkan potensi siswa tiap bidang pengembangan di TK atau RA atau mata pelajaran di sekolah atau madrasah. Kemudian yang kedelapan, membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan, dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran ataupun bimbingan tiap bidang pengembangan di TK atau RA atau mata pelajaran di sekolah atau madrasah. Yang kedelapan, memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran atau bimbingan tiap bidang pengembangan atau di TK atau RA atau mata pelajaran di sekolah atau madrasah. Selanjutnya, dimensi kompetensi evaluasi pendidikan. Yang pertama, menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dalam bidang pengembangan di TK atau RA dan pembelajaran ataupun bimbingan di sekolah atau madrasah.
Dan yang kedua, membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai dalam pembelajaran atau bimbingan tiap bidang pengembangan di TK atau RA atau mata pelajaran di sekolah atau madrasah. Yang ketiga, menilai kinerja kepala sekolah, guru, dan staf sekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran atau bimbingan tiap bidang pengembangan di TK atau RA atau mata pelajaran di sekolah. Dan yang keempat, memantau pelaksanaan pembelajaran atau bimbingan dan hasil belajar siswa serta menganalisisnya untuk perbaikan mutu pembelajaran atau bimbingan tiap bidang pengembangan di TK atau RA atau mata pelajaran di sekolah atau madrasah. Kemudian yang kelima, membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran atau bimbingan tiap bidang pengembangan di TK atau RA atau mata pelajaran di sekolah atau madrasah. Kemudian yang keenam, mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja kepala sekolah atau madrasah, kinerja guru dan staf sekolah atau madrasah. Untuk dimensi kompetensi penelitian dan pengembangan, yang pertama, menguasai berbagai pendekatan, jenis, dan metode penelitian dalam pendidikan. Yang kedua, menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti, baik untuk keperluan tugas pengawasan maupun untuk pengembangan karirnya sebagai pengawas. Yang ketiga, menyusun proposal penelitian pendidikan, baik proposal penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif. Yang keempat, melaksanakan penelitian pendidikan untuk pemecahan masalah pendidikan dan perumusan kebijakan pendidikan yang bermanfaat bagi tugas pokok tanggung jawabnya. Kemudian yang kelima, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian pendidikan, baik data kualitatif maupun data kuantitatif. Yang keenam, menulis karya tulis ilmiah atau PTS dalam bidang pendidikan dan atau bidang kepengawasan dan memanfaatkannya untuk perbaikan mutu pendidikan. Yang ketujuh, menyusun pedoman atau panduan atau buku atau modul yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan di sekolah atau madrasah. Yang kedelapan, memberikan bimbingan kepada guru tentang penelitian tindakan kelas, baik perencanaan maupun pelaksanaannya di sekolah atau madrasah. Kemudian dimensi kompetensi sosial. Yang pertama, bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas diri untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua, aktif dalam kegiatan asosiasi pengawas satuan pendidikan atau forum komunikasi pengawas. Demikian yang bisa kami sampaikan sehubungan dengan kompetensi pengawas sekolah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.